Di sebuah lembah subur di tepi Bengawan Solo, hiduplah seorang janda tua bernama Nyai Ageng Tingkir. Ia dikenal sebagai perempuan bijak dan penyayang, meski hidupnya sederhana di tengah hutan Pajang. Setiap pagi, ia menanak nasi dengan air sungai dan menjemur daun untuk dijadikan obat bagi warga sekitar. Meski sering kesepian, hatinya penuh doa. Ia mendambakan seorang anak yang bisa menuntun orang lain menuju kebajikan. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit dan angin mengalun lembut di antara bambu, Nyai Ageng bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seekor buaya putih muncul dari sungai, membawa seorang bayi di punggungnya. Bayi itu bersinar lembut, matanya tajam, dan di dahinya ada tanda seperti bulan sabit. Sang buaya menunduk di hadapan Nyai dan berkata, "Terimalah bayi ini, wahai perempuan mulia. Ia akan tumbuh menjadi pemimpin yang menebarkan keadilan dan kebijaksanaan." Nyai terbangun dengan keringat dingin. Ia mengira mimpi itu hanyalah bunga tidur, namun suara gemericik sungai memanggilnya. Dengan langkah gemetar, ia mendekati tepi air, dan di sanalah ia melihat bayi mungil terapung di atas daun keladi besar, persis seperti dalam mimpinya. Dengan hati bergetar, ia mengangkat bayi itu dan menimbangnya. "Anakku, kau datang dari rahmat langit," bisiknya haru. "Mulai hari ini, kau akan kupanggil Jaya, harapan dari Pajang." Hari-hari pun berlalu. Jaya tumbuh menjadi anak cerdas dan tangkas. Ia suka menolong warga, mengembala kerbau, dan memancing di sungai. Namun ia berbeda dari anak lain. Dalam dirinya ada aura tenang, bijak tapi penuh semangat. Orang-orang desa sering berkata, "Bocah itu kelak akan jadi orang besar." Nyai Ageng hanya tersenyum, memandangi anak itu dengan doa di setiap langkahnya. Suatu siang, ketika Jaya berusia 10 tahun, datang segerombolan perampok ke desa. Mereka mengambil hasil panen warga dan menebar ketakutan. Tanpa pikir panjang, Jaka kecil berlari ke tengah kerumunan dan memukul genderang tanda bahaya. Suaranya menggema ke seluruh lembah. Warga pun bersatu mengusir para perampok. Sejak hari itu, nama Jaka Tingkir mulai dikenal. Jaka berarti pemuga, dan Tingkir adalah nama tempat kelahirannya. Jaya telah tumbuh menjadi pemuda pemberani yang membawa keberanian bagi desanya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa panggilan hidupnya lebih besar dari sekedar menjaga Pajang. Ia sering duduk di tepi sungai, memandangi arus air sambil bergumam. Air ini mengalir kemanapun, membawa kehidupan. Aku pun ingin begitu, bermanfaat bagi banyak orang. Suatu malam, saat bintang berserak di langit, ia kembali bermimpi. Buaya putih itu datang lagi, kini dengan mata bersinar terang. "Waktumu hampir tiba, wahai Jaka. Pergilah dari hutan ini. Carilah seorang raja bijaksana di Demak. Di sana, takdirmu menanti." Keesokan harinya, Jaka berpamitan pada ibunya. "Bu, aku akan pergi. Doakan aku agar bisa membawa kebanggaan bagi Pajang." Nyai Ageng menahan air mata. Ia tahu hari itu akan datang. Dengan pelukan hangat, ia berkata, "Pergilah anakku, tapi ingat, siapapun kau nanti, jangan lupakan asalmu. Bawalah kebaikan, bukan kesombongan." Dengan bekal doa dan sehelai kain tenun peninggalan ibunya, Jaka Tingkir melangkah menuju takdirnya. Hutan Pajang bergoyang seolah ikut merestui kepergiannya. Sementara di kejauhan, suara genderang lama bergema kembali, tanda bahwa kisah besar baru saja dimulai. Langkah Jaka Tingkir menapaki jalan tanah merah yang membentang menuju Demak, pusat kerajaan Islam terbesar di tanah Jawa kala itu. Angin laut membawa aroma asin, bercampur dengan bau dupa dari Masjid Agung yang menjulang megah di kejauhan.
Ia hanya membawa bekal secari kain tenun dari ibunya dan tongkat bambu yang menemaninya berjalan. Namun, semangat di dadanya lebih berharga daripada segala harta dunia. Setiba di gerbang kota Demak, Jaka menundukkan kepala di depan penjaga. "Siapakah engkau, anak muda?" tanya salah satu penjaga dengan tatapan curiga. "Saya dari Pajang ingin mengabdi kepada raja," jawabnya sopan. "Anak desa ingin mengabdi kepada raja? Kau pikir mudah masuk ke istana?" ejek penjaga lain sambil tertawa. Jaka hanya tersenyum dan membungkuk hormat. Yang mulia Sunan Prawoto pernah berkata, "Kebesaran bukan dari pakaian, tapi dari hati yang tulus." Kata-kata itu membuat penjaga terdiam. Melihat keteguhan anak muda itu, mereka akhirnya membiarkannya lewat untuk mengikuti seleksi calon abdi istana. Seleksi itu diadakan di halaman keraton yang luas. Puluhan pemuda dari seluruh penjuru kerajaan datang membawa senjata, ilmu bela diri dan kebanggaan. Namun Jaka datang dengan tangan kosong. Ia hanya membawa ketenangan dan keyakinan. Raja Demak, Sultan Trenggana duduk di singgasananya dengan aura wibawa yang tenang. Di sampingnya berdiri Sunan Kudus, ulama bijak yang menjadi penasihat kerajaan. Ketika melihat Jaka Tingkir, Sunan Kudus berbisik pada raja. Anak itu tidak biasa. Ada cahaya lembut di wajahnya. Raja mengangguk pelan. Kita lihat seberapa dalam kebijaksanaan di balik ketenangannya. Ujian pertama dimulai. Para peserta diminta mengadu kekuatan di arena. Banyak yang jatuh, banyak pula yang menyombongkan diri. Ketika tiba giliran Jaka, lawannya adalah pendekar besar dari Blora. Dengan sekali tebas bambu, pendekar itu bisa memotong batang kelapa. Namun Jaka Tingkir tidak melawan dengan kekerasan. Ia menangkis setiap serangan dengan gerak luas seperti air yang mengalir. Ia tidak memukul, hanya menghindar hingga lawannya sendiri kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur. Penonton terdiam. Sunan Kudus tersenyum tipis. Dia tidak berperang untuk menang, tapi untuk menenangkan. Gumamnya. Ujian kedua adalah ujian hati. Para peserta harus menjawab pertanyaan tentang kebijaksanaan hidup. Sunan Kudus bertanya, "Jika engkau diberi kekuatan besar, apa yang akan kau lakukan?" Seorang pemuda menjawab, "Aku akan menaklukkan musuh." Yang lain berkata, "Aku akan memperluas wilayah kerajaan." Namun Jaka Tingkir menjawab dengan tenang, "Aku akan menaklukkan diriku sendiri, sebab musuh terbesar manusia adalah kesombongan." Jawaban itu menggema di ruang istana. Sultan Trenggana menatapnya lama dan berkata, "Anak muda, namamu siapa?" Jaka Tingkir, "Hamba dari Pajang." "Mulai hari ini, engkau bukan lagi anak desa. Engkau adalah bagian dari Demak. Aku angkat engkau menjadi abdi keraton." Hari itu, seluruh peserta menunduk hormat. Jaka Tingkir, pemuda sederhana dari hutan Pajang, kini resmi mengabdi di Istana Demak. Namun, di balik kebanggaan itu, ia tahu bahwa ujian sejati baru akan dimulai. Ujian tentang kekuasaan, kesetiaan, dan kejujuran. Malam itu, saat bulan kembali memantulkan sinarnya di kolam istana, Jaka duduk merenung di tepi air. Ia mengingat pesan ibunya, "Bawalah kebaikan, bukan kesombongan." Air kolam beriak pelan, dan entah mengapa bayangan buaya putih muncul samar di permukaannya, menatapnya dari kedalaman air. "Perjalananmu belum selesai, wahai Jaka," seolah-olah suara itu berbisik dari langit. Jaka Tingkir menunduk, tersenyum, dan berdoa dalam hati. Ia berjanji akan setia pada kebenaran, apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu di Istana Demak dengan cepat. Sejak diangkat menjadi abdi keraton, Jaka Tingkir menunjukkan kejujuran, disiplin, dan kebijaksanaan yang menenangkan siapapun di sekitarnya. Ia tidak hanya kuat dalam berkelahi, tapi juga tajam dalam berpikir. Sultan Trenggana sering memintanya membantu memutuskan perkara sulit, sebab nasihatnya selalu menyejukkan, bukan membakar amarah. Namun di balik kejayaan itu, ada iri hati yang tumbuh di antara para abdi tua dan prajurit lama. Mereka berbisik di lorong-lorong istana. Siapa dia, anak desa yang baru datang sudah dekat dengan Sultan? Raja terlalu percaya padanya. Mungkin dia memakai ilmu sihir dari Pajang. Desas-desus itu mengalir seperti air beracun. Dan di antara mereka ada satu orang yang paling membencinya, Wiratama, panglima muda yang ambisius dan sombong. Suatu sore, saat latihan perang di lapangan istana, Wiratama menatap Jaka dengan sinis. "Kau memang pandai bicara, Jaka, tapi bisakah kau memimpin pasukan sungguhan?"
Aku hanya berusaha setulus mungkin, bukan ingin menyaingi siapapun, jawab Jaka tenang. Wiratama tertawa keras. Kata-kata orang lemah. Kalau kau memang pantas di istana, buktikanlah dalam duel kehormatan. Kabar itu segera menyebar. Para abdi dan bangsawan berkumpul menyaksikan duel dua pemuda terkuat di kerajaan. Sultan Trenggana dan Sunan Kudus hadir menyaksikan dari balkon tinggi. Angin sore berhembus, membawa tegang ke seluruh udara. Saat genderang berbunyi, Wiratama menyerang dengan amarah, pedangnya berkilat, gerakannya cepat dan kuat. Tapi Jaka Tingkir bergerak seperti bayangan, lembut namun tegas, menangkis tanpa membalas, menghindar tanpa membenci. Kau tidak mau melawan? Pakut Jaka, pejek Wiratama sambil menyerang bertubi-tubi. Aku tidak ingin melukai saudara seistana, jawab Jaka pelan. Namun ketika satu tebasan hampir mengenai wajahnya, Jaka menangkis dengan tenaga dalam yang luar biasa. Pedang Wiratama terlempar jauh dan tubuhnya terjatuh. Tapi alih-alih memukul, Jaka berlutut dan menunduk hormat. Maafkan hamba jika membuat tuan malu. Tidak ada kemenangan sejati dalam kemarahan. Sultan Trenggana berdiri, wajahnya tampak bangga. Inilah kemenangan yang sejati, katanya lantang. Kemenangan atas diri sendiri. Sunan Kudus menatap Jaka dalam-dalam. Anak ini akan membawa cahaya bagi Jawa. Namun, hati Wiratama tidak tenang. Merasa dipermalukan, dalam kegelapan malam, ia datang ke kamar Jaka membawa racun di tangan. Ia ingin mengakhiri hidup pemuda itu. Namun ketika membuka pintu, ia melihat Jaka sedang berdoa dengan khusyuk. Air mata menetes di wajahnya. Ya Tuhan, ampunilah orang-orang yang membenciku. Beri mereka kedamaian seperti Engkau menenangkan hatiku. Wiratama membeku, tangannya gemetar. Racun itu jatuh ke lantai. Ia berlutut, menangis. Maafkan aku Jaka, aku telah dibutakan oleh dengki. Jaka berdiri dan memeluknya tanpa dendam. Kita sama-sama manusia Wiratama. Aku pun belajar untuk tidak membiarkan kebencian tumbuh di hatiku. Sejak malam itu, keduanya menjadi sahabat sejati. Wiratama menjadi pelindungnya dan Jaka menjadi penasihat rohani baginya. Kabar kedamaian itu sampai ke telinga Sultan. Beliau tersenyum dan berkata pada Sunan Kudus, "Beginilah wajah pemimpin sejati. Ia tidak menaklukkan dengan pedang, melainkan dengan hati." Di bawah sinar rembulan yang lembut, Jaka menatap ke langit. Ia tahu ujian hidup tak pernah berhenti. Setiap hari adalah medan perang melawan amarah, kesombongan dan ketamakan. Tapi malam itu, di Istana Demak, ia telah memenangkan perang terbesar dalam hidupnya. Perang melawan diri sendiri. Tahun-tahun berlalu. Kerajaan Demak semakin makmur, dan nama Jaka Tingkir kini dikenal luas sebagai salah satu tokoh paling bijaksana di istana. Namun, waktu membawa perubahan. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, istana dilanda kegelisahan. Siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Demak? Para bangsawan berselisih, para prajurit gelisah, dan rakyat menunggu arah baru. Dalam kekacauan itu, Sunan Kudus memanggil Jaka ke serambi Masjid Agung. Jaka, engkau telah membuktikan kesetiaanmu dan kebijaksanaanmu. Sekarang waktunya engkau kembali ke asalmu, ke Pajang. Bangunlah kerajaan baru di sana dengan dasar keadilan dan iman. Jadilah raja bukan karena mahkota, tapi karena hati. Kata-kata itu menggema dalam dada Jaka seperti gema gendang perang sekaligus doa seorang ibu. Ia menatap langit senja, teringat wajah Nyai Ageng Tingkir, ibunya yang sudah tua. Mungkin kini rambutnya telah sepenuhnya putih, tapi cintanya tak akan pernah pudar. Ia berlutut di depan Sunan Kudus dan berkata, "Hamba akan menjalankan amanah ini, bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk kemaslahatan." Maka berangkatlah Jaka ke hutan Pajang, tempat kelahirannya dahulu, tempat di mana bayi kecil ditemukan di atas daun keladi. Tapi kali ini ia datang bukan sebagai anak desa,
melainkan sebagai pemimpin yang telah ditempa oleh waktu dan kebijaksanaan. Warga menyambutnya dengan haru. Itu dia anak Nyai Ageng. Sekarang dia telah kembali membawa cahaya. Jaka tidak menampik pujian itu. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak membawa cahaya. Aku hanya membuka jendela agar cahaya Tuhan bisa masuk ke hati kita." Dengan bimbingan Sunan Kudus dan dukungan rakyat, ia mendirikan kerajaan Pajang, kerajaan kecil namun penuh kedamaian. Di bawah kepemimpinannya, hukum ditegakkan dengan adil dan setiap keputusan diambil dengan musyawarah. Ia melarang pemungutan pajak berlebihan, memerintahkan agar hasil panen dibagi merata, dan selalu turun langsung menengok rakyat yang sakit. Raja sejati, katanya, bukan yang ditakuti, tapi yang dirindukan. Namun di tengah kejayaan itu, takdir berbisik lembut. Nyai Ageng Tingkir, ibunya, jatuh sakit. Jaka segera meninggalkan istana dan kembali ke rumah lamanya di pinggir sungai. Ia mendapati ibunya berbaring lemah, namun senyumnya tetap hangat. "Anakku, engkau sudah menjalankan pesan ibu dengan baik," bisiknya lirih. "Ibu, aku hanya mengikuti doa yang ibu tanam sejak dulu. Sekarang, teruslah menanam doa untuk rakyatmu." Dengan air mata mengalir, Jaka menggenggam tangan ibunya hingga embun pagi terakhir berhenti di dedaunan. Saat itu, ia merasa seluruh hutan Pajang bergetar, seakan bumi turut bersedih. Tapi di dalam hatinya tumbuh keteguhan baru. Hidupnya bukan miliknya sendiri, tapi milik rakyat dan kebaikan yang ia wariskan. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang mengenalnya sebagai Sultan Hadiwijaya, raja pertama kerajaan Pajang. Ia tidak hanya memimpin dengan pedang, tetapi dengan hati, doa, dan kebijaksanaan. Di usia senja, ia sering berjalan menyusuri tepian sungai tempat dulu ia ditemukan, memandangi air yang terus mengalir tanpa henti. Kepada murid-muridnya ia berkata, "Air sungai tidak memilih kemana ia mengalir, tapi ia selalu memberi kehidupan di setiap tempat yang dilaluinya. Begitulah seharusnya manusia hidup, mengalirkan manfaat tanpa menuntut balas." Dan ketika senja terakhir datang, Jaka Tingkir duduk di tepi sungai memandang pantulan langit di permukaan air. Dalam bayangan itu, muncul kembali sosok buaya putih, tenang, bersinar lembut, seakan menjemputnya pulang. Dengan senyum damai, ia memejamkan mata, membiarkan arus waktu membawanya ke keabadian. Rakyat Pajang mengenang namanya dengan penuh cinta, tidak hanya sebagai raja, tetapi sebagai simbol perjuangan, kesetiaan, dan kebijaksanaan sejati. Dan sampai hari ini, di tepian Bengawan Solo, orang-orang tua masih berbisik lembut kepada anak-anak mereka sebelum tidur. "Tidurlah, nak. Semoga hatimu seperti Jaka Tingkir, tenang seperti air, kuat seperti doa."